Bab 1411, Kolam Darah Setan Surga. Mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki tercetak di mata besar piton setan surga kuno. Gelombang demi gelombang kekuatan iblis misterius dipancarkan dari 3 bunga hijau giok yang berputar, menyebabkan niat membunuh dan kekerasan di mata Heaven Demon Piton perlahan memudar. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat kekuatan mata iblis. Murid bunga ular hijau giok 3 Giok King Lin memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan binatang ajaib yang berbentuk ular. Namun, dia tidak yakin apakah kekuatan King Lin saat ini akan mampu mengendalikan piton setan surga kuno ini. Bagaimanapun, kekuatannya setara dengan 5 perubahan puncak Dousun. Mendesis. Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hati Xiao Yan ketika mata dari Heaven Demon Piton, yang secara bertahap semakin redup, mulai berjuang. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar pada saat bersamaan. Gelombang demi gelombang kabut hitam yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Tampaknya telah mendeteksi niat King Lin dan melawan dengan cara yang tidak terkendali. Seekor binatang buas yang bisa berlatih sedemikian rupa tidak dapat ditangani dengan mudah terlepas dari betapa tidak cerdasnya itu. Memang tidak mudah untuk berurusan dengan binatang buas ini. Syok naik di dalam hati Xiao Yan setelah merasakan bahwa piton setan surga kuno ini mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan murid bunga ular 3 giok hijau. Dia segera melemparkan pukulan ke depan. Sekelompok besar api surgawi melonjak keluar dan dengan cepat berlama-lama di sekitar tubuh kuno surga setan piton, dengan cepat menguapkan kabut hitam. Tekan itu, Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam saat dia menyerang. 7 warna langit menelan piton yang dibentuk oleh Kailin di langit tiba-tiba meringkuk setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Tekanan tak terlihat melonjak keluar dan mengalir ke Ancient Heaven Demon Piton. Penindasan yang berasal dari dalam jiwanya segera menyebabkan kabut hitam di tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, dokter peri kecil, Yun Yun, Penatua King Cheng, dan yang lainnya melepaskan banyak pilar Doki yang besar. Ini seperti tali yang membatasi Ancient Heaven Demon Piton. Meskipun Ancient Heaven Demon Piton sangat kuat, ia tidak dapat berjuang untuk sesaat ketika menghadapi tekanan yang begitu berat. Mulutnya yang ganas terus mengeluarkan raungan marah yang menyebabkan seluruh gunung bergetar. King Lin, cepat! Xiao Yan berteriak saat merasakan perjuangan liar dari Ancient Heaven Demon Piton. Iya, King Lin sedikit mengangguk. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya menyebar seperti bunga teratai yang sedang mekar saat dia membentuk banyak segel yang rumit dan misterius. Setelah pembentukan segel ini, raungan yang sangat dalam samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Ruang di belakang King Lin menjadi terdistorsi ketika raungan ini, yang berisi tekanan dari zaman kuno, muncul. Sosok ilusi berbentuk ular sepanjang 10.000 kaki terbentuk. Tubuh sosok ilusi ini memancarkan aura yang sangat kuno, dan memiliki 9 kepala ular. Anehnya, itu adalah ular surga berkepala 9 yang dilihat Xiao Yan saat itu. Tubuh ular setan surga kuno yang berjuang dengan liar bergetar saat sosok ilusi ular surga berkepala 9 muncul. Kedua matanya akhirnya mengungkapkan ketakutan yang pekat. Dihadapkan dengan 2 tekanan leluhur garis keturunan ular kuno, bahkan Heaven Demon Piton yang sangat kejam ini gemetar. Murid bunga ular hijau giok 3, mata iblis, buka. Setelah memanggil sosok ilusi ular surgawi berkepala 9 untuk sepenuhnya menekan jiwa Heaven Demon Piton, 3 bunga hijau giok tiba-tiba bergetar sebelum perlahan mekar. Murid iblis dingin tulang hijau giok hadir di persimpangan 3 bunga. Tampaknya telah terbangun saat perlahan dibuka. Ruang di depan King Lin retak saat mata ini dibuka. Tubuh besar dari Ancient Heaven Demon Piton berhenti dalam sekejap. Mundur, mata Xiao Yan terfokus pada mata iblis ini. Pikirannya segera menjadi tidak ada karena hatinya menjadi terkejut. Dia buru-buru melepaskan Heaven Demon Piton dan dengan cepat menarik kembali. Pada saat yang sama dia juga meneriakkan peringatan kepada semua orang. Yang lain mengerti bahwa mata iblis King Lin tidak membedakan antara musuh dan sekutu ketika mereka melihat Xiao Yan mundur. Mereka buru-buru berpencar dan tidak berani berdiri di dekatnya. Murid bunga ular giok hijau triple dari King Lin benar-benar menakutkan. Jika aku adalah seseorang dari suku ular, aku akan berakhir seperti Heaven Demon Piton. Xiao Yan mundur dengan jarak yang sangat jauh. King Lin saat ini mampu mengendalikan sedikit kekuatan ular surga berkepala 9. Jika dia benar-benar memanggil ular surga berkepala 9, dia akan menjadi lebih menakutkan. Bagaimanapun, ular surga kuno adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan naga void kuno dan phoenix surga kuno.
Mata iblis dan tidak biasa itu perlahan berputar saat sinar cahaya hijau giok seukuran ibu jari tiba-tiba meletus darinya. Sinar cahaya ini meninggalkan jejak di kepala Heaven Demon Python yang kaku dengan kecepatan seperti kilat. Segera, bunga hijau seukuran telapak tangan muncul. Kekerasan yang tersisa di dalam mata besar Ancient Heaven Demon Python dengan cepat menghilang ketika bunga hijau ini muncul. Kekosongan lembut menggantikannya. Apakah itu berhasil? Sebuah kegembiraan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat ular iblis surga kuno berhenti di langit. Jika King Lin benar-benar mampu mengendalikan makhluk besar ini, kekuatan kelompok mereka pasti akan melonjak. Kekuatan dari 5 perubahan puncak Douzun masih merupakan eksistensi yang cukup kuat bahkan di wilayah Wastelen kuno ini. King Lin perlahan menutup matanya ketika bunga itu terbentuk. Sosok ilusi ular surga berkepala 9 yang sangat besar di belakangnya juga perlahan menghilang. Tekanan kuno yang merembes ke langit diam-diam memucat. 7 warna surga menelan piton yang sangat besar sekali lagi berubah menjadi sosok mempesona yang bergegas turun. Dia menggunakan tatapan terkejut yang melirik King Lin. Heaven Python berkepala 9 yang dipanggil King Lin bahkan membuatnya merasa takut. Keberadaan abnormal semacam ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dipenuhi oleh piton 9 warna surgawi yang menelan. Apakah kamu sudah mengendalikannya? Tubuh Xiaoyan dengan cepat berubah kembali ke bentuk aslinya saat cahaya keemasan melonjak. Dia muncul di samping King Lin dan bertanya, "Iya, untungnya, kami telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Selain itu, ada tekanan spiritual kakak perempuan Kailin. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menaklukkan orang ini." King Lin tertawa. "Bagus, cepatlah. Ayo pergi dan temukan kolam darah setan surga." Xiaoyan menghela nafas lega. Setelah itu, dia berbelok ke gunung besar dengan kabut hitam yang menyelimutinya. Matanya samar-samar mengandung sedikit panas. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju gunung. Setelah itu, Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Gunung ini sangat berbahaya dan besar, tetapi tidak ada binatang buas lain yang hidup di sekitarnya. Mereka semua telah diusir oleh Ancient Heaven Demon Python ini. Ini telah menyelamatkan kelompok Xiaoyan dari beberapa masalah, jadi mereka mengikuti riak energi yang samar-samar dipancarkan dari gunung dan dengan cepat menemukan Gua Heaven Demon Python. Gua Heaven Demon Python terletak di tengah gunung ini. Itu adalah tempat yang gelap, dingin, dan lembab. Tulang putih ditumpuk tinggi dan beberapa di antaranya adalah tulang manusia. Sungguh mengherankan orang sial mana yang menjadi makanan untuk Heaven Demon Python ini. Kelompok itu merajut alis mereka dan berkeliaran di sekitar tumpukan tulang ini sebelum berhenti di ujung gua ini. Ujung gua berwarna merah tua dan berbatu. Ada kolam selebar 100 kaki di tengah bebatuan yang berantakan ini. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan darah merah. Kadang-kadang, beberapa gelembung berdarah akan muncul dari kolam darah. Gelembung berdarah meledak dan energi yang sangat padat menyebar dari mereka. Beberapa tulang binatang masih mengambang di kolam darah. Dari kelihatannya, Heaven Demon Python yang kejam itu bahkan telah melemparkan beberapa binatang buas ke dalam. Apakah ini kolam darah setan surga? Dokter peri kecil tanpa sadar bertanya. Kulitnya menjadi mati rasa saat melihat warna merah ini. Ya, seharusnya hal ini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam kolam darah ini mengandung energi yang sangat padat. Tampaknya Heaven Demon Python ini telah berusaha keras untuk membentuk kumpulan darah ini. Sayangnya, itu akhirnya menguntungkan Xiaoyan. Saya mungkin menunda selama 2 hingga 3 hari di tempat ini. King Lin, kamu harus memanggil Ancient Heaven Demon Python untuk terus menjaga gunung selama periode waktu ini. Bahkan jika ada beberapa ahli yang lewat, mereka tidak akan menyinggung keberadaan seperti itu tanpa alasan. Xiaoyan menoleh ke King Lin saat dia berbicara. Dipahami, King Lin mengangguk setelah mendengar perintahnya. Apakah akan ada bahaya? Kailin melirik darah merah saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Haha, kamu bisa yakin. Meskipun energi di dalamnya keras, itu tidak pada tingkat di mana itu tidak dapat ditahan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Karena ini masalahnya, kamu harus berhati-hati. Kirim sinyal jika ada perubahan tak terduga. Kailin tidak bisa berkata apa-apa lagi saat melihat desakan Xiaoyan. Dia mengeluarkan instruksi sebelum memimpin semua orang untuk mundur perlahan. Xiaoyan tersenyum saat melihat semua orang secara bertahap mundur. Baru kemudian dia membalikkan tubuhnya.
Ekspresinya sedikit muram saat dia melihat genangan darah di depannya. Energi di dalamnya jauh lebih ganas dari yang dia duga. Dia bertanya-tanya apa yang telah dilemparkan oleh Heaven Demon Python. Konstitusi saya kuat sejak awal. Selain itu, ada armor kuno naga Phoenix yang bersembunyi di tubuhku. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melakukan apapun pada kolam darah setan surga ini. Xiao Yan berdiri di samping kolam darah dan merenung sejenak. Dia tersenyum dingin dan menekankan jari kakinya ke tanah. Tubuhnya melompat ke kolam darah tanpa ragu-ragu. Setelah itu, percikan dipancarkan saat dia mendarat di kolam darah. Cici. Setelah Xiao Yan mendarat di dalam kolam darah setan surga yang awalnya tenang segera mulai mendidih. Gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya terus meningkat. Suara misterius seperti guntur dengan tenang muncul. Itu segera menyebar ke kejauhan. Bab 1412, Bintang 9 Douzun. Rasa sakit yang sangat dalam sampai ke tulang. Rasa sakit adalah satu-satunya hal yang Xiao Yan rasakan setelah melompat ke kolam darah setan surga. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan energi yang sangat liar dan ganas. Energi ini tampaknya telah diaduk saat menghantam tubuh Xiao Yan dari segala arah seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. The Ancient Heavenly Demon Python telah melemparkan beberapa hal yang tidak diketahui ke dalam kolam darah ini, menyebabkannya memiliki beberapa sifat korosif yang sangat kuat. Gumpalan asap putih meletus saat sulur bersentuhan dengan kulit Xiao Yan, yang mengakibatkan rasa sakit yang hebat yang mengebor ke dalam hati seseorang. Mendesis, Xiao Yan menghirup napas dingin yang keras di dalam hatinya karena rasa sakit yang hebat ini. Segel tangannya kemudian berubah dan api surgawinya meletus dari tubuhnya. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi dirinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat berurusan dengan Anda, hanya kolam darah setan surga, karena saya dapat menghabisi pencipta Anda. Desis mendesis. Energi liar dan kekerasan yang meletus segera mengeluarkan suara mendesis saat api surgawi muncul. Energi ini diuapkan oleh api surgawi. Energi yang tersisa secara bertahap menjadi lembut setelah disempurnakan oleh api surgawi. Itu berubah menjadi energi murni yang luar biasa yang meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan bahwa energinya menjadi sedikit lebih lembut. Api surgawi hanya mampu memperbaiki sifat korosif yang dapat membahayakan dirinya. Energi yang tersisa bermanfaat bagi Xiao Yan dan akan mengalir ke tubuhnya setelah disempurnakan. Saat gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus melonjak ke tubuh Xiao Yan, dia bisa merasakan energi ini berkeliaran di sekitar kulit, otot, dan tulangnya. Setiap kali energi ini menghilang, Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang lambat. Tempat ini memang tempat latihan yang sempurna. Kegembiraan tanpa sadar naik di dalam hati Xiao Yan ketika dia merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Dengan kemajuan ini, dia akan dapat mengandalkan energi dari kumpulan darah ini untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya, dan dia akan dapat menembus bintang ke-8 dan maju ke bintang ke-9 Douzun. Energi di Heaven Demon Blood Pool ini cukup menakutkan setelah mengumpulkan harta alam yang telah dikumpulkan oleh Heaven Demon Python selama ratusan tahun, tapi ini hanya dari sudut pandang Xiao Yan. Energi di dalam kolam darah mungkin menakutkan, tetapi juga tidak murni. Heaven Demon Python adalah makhluk brutal dengan kecerdasan rendah dan tubuh fisik yang kuat. Bahkan jika anaknya menyerap energi ini, itu hanya akan membuat mereka berevolusi dengan cepat. Jika ada manusia lain yang mencoba menyerapnya, bagian dalam tubuh mereka akan berubah menjadi berantakan oleh energi tidak murni ini. Pada saat itu, tidak hanya kekuatan seseorang akan gagal untuk maju, tetapi pelatihan pahit selama bertahun-tahun juga akan hancur. Untungnya, energi berbintik-bintik semacam ini tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Xiao Yan karena dia memiliki api surgawi. Di bawah suhu api surgawi yang menakutkan, semua kotoran langsung menghilang. Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di genangan darah saat semakin banyak energi mengalir ke tubuhnya. Dia hanya duduk di genangan darah, menunggu. Kedua matanya tertutup rapat saat dia diam-diam menunggu saat terobosannya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Xiao Yan diam-diam berlatih. Kailin, dokter peri kecil, Yun Yun, dan yang lainnya tetap berada di gunung ini milik Heaven Demon Python selama 2 hari ini. Tempat ini dianggap cukup aman karena tidak ada binatang buas di sekitarnya. Kuno surga setan Python yang berada di bawah kendali King Lin telah dirilis.
Itu hanya bercokol di puncak gunung dan memuntahkan kabut hitam pekat sepanjang hari. Cukup banyak ahli yang tiba di tempat ini selama 2 hari ini, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka memilih untuk mengambil jalan memutar ketika mereka melihat orang besar ini. Semua orang tahu kebrutalan binatang buas ini ketika mereka habis-habisan. Selain itu, binatang buas ini berada di puncak kelas Douzun. Pasti akan ada luka dan kematian jika mereka melawannya. Mereka yang datang ke tempat ini sepertinya mengejar pohon purba bodhisattva. Siapa yang akan datang dan terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan binatang buas bermata merah tanpa alasan? Dengan mengandalkan keganasan Heaven Demon Python, semua orang hidup dalam damai selama 2 hari ini. Mereka diam-diam menunggu Xiaoyan berhasil keluar dari retretnya. Air di kolam darah jauh di dalam gua telah berkurang setengahnya dan warna merah airnya telah berkurang. Lebih dari setengah energi di dalamnya telah menghilang saat Xiaoyan melahapnya selama 2 hari ini. Sosok dengan separuh tubuhnya terekspos hadir di tengah genangan darah. Kulit Xiaoyan saat ini jauh lebih cerah dibandingkan 2 hari yang lalu. Sepertinya ada banyak darah yang tersembunyi di bawah kulitnya. Pada saat ini, mata Xiaoyan masih tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti patung. Namun, semua orang bisa merasakan energi yang sangat kuat muncul di dalam tubuh Xiaoyan saat ini. Energi ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu sedang mencari peluang untuk terobosan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang harus ditunggu. Air di Heaven Demon Blood Pool terus berkurang saat semua orang menunggu. Ketika hari ketiga tiba, air di dalam Heaven Demon Blood Pool telah habis. Tak terhitung banyaknya tulang putih pekat terungkap di Heaven Demon Blood Pool setelah air habis. Tulang-tulang ini berisi beberapa hal aneh yang tidak diketahui di dalamnya. Aroma darah yang kaya menyebar dari mereka sementara Xiaoyan duduk seperti patung yang dikelilingi oleh banyak tulang ini. Cahaya berwarna darah diam-diam beredar di bawah kulitnya. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum riak tak terlihat tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan. Bang! Fluktuasi tak terlihat ini meletus, dan dalam sekejap, itu telah menghancurkan tulang-tulang di genangan darah menjadi debu. Riak terus menyebar, dan bertabrakan di dinding gunung. Bahkan seluruh gua bergetar. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat fluktuasi tak terlihat ini dipancarkan. Lonjakan ini pada dasarnya seketika. Itu seperti gunung berapi yang meletus, muncul secepat kilat dan ganas seperti guntur. Bang! Melambung di auranya hanya berlangsung sesaat sebelum suara teredam rendah muncul dari jauh di dalam jiwa Xiaoyan. Douqi di tubuhnya melonjak tinggi saat ini. Rambut panjangnya menari-nari saat jubahnya berkibar. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari tempat dia duduk. Mereka menutupi baskom kolam darah dalam sekejap mata. Bang! Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara dari dalam jiwanya ini muncul. Kilatan darah tetap ada di matanya. Tubuh kaca King Kong. Setelah tangisan ini keluar dari tenggorokan Xiaoyan, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah cahaya keemasan yang cemerlang ini, 10 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 80 kaki. Tubuh Xiaoyan terus membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya mencapai ketinggian 80 kaki. Selain itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tubuh Xiaoyan tampaknya telah menemui semacam hambatan saat membengkak hingga tingginya 89 kaki. Pembengkakan dengan cepat melambat. Namun, Xiaoyan tidak mau tetap pada tahap ini. Wajahnya memerah saat dia berteriak. Bang! Setelah tangisan ini terdengar, tubuh Xiaoyan, yang telah berhenti bengkak, tiba-tiba menjadi lebih besar lagi. Itu mencapai 90 kaki. Raksasa yang tampaknya benar-benar terbuat dari emas berdiri di dalam gunung. Aura yang tidak bisa dihancurkan melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, kaki raksasa itu melengkung saat tiba-tiba menginjak tanah. Bang bang bang. Hentakan keras ini menyebabkan tanah tenggelam lebih dari 10 meter. Raksasa emas itu, yang telah diubah Xiaoyan, mengeluarkan suara, swoosh, saat bertabrakan dengan keras dengan puncak gua gunung seperti bola meriam. Itu terus mengisi dan membentuk terowongan besar dengan kekuatannya yang menakutkan. Xiaoyan tampaknya telah menembus gunung. Tubuhnya menuju puncak gunung dari dalam gunung dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan, kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sebuah terowongan besar terbentuk di dalam gunung. Akhirnya, tubuhnya naik, dan menembus puncak gunung sambil mengeluarkan suara keras sebelum muncul di langit.
Mengaum, tubuh raksasa dengan kilau emas berhenti di langit. Napasnya tersumbat di tenggorokannya. Akhirnya, nafas ini berubah menjadi raungan yang menggetarkan bumi yang bergema di kejauhan. Kelompok Kailin telah merasakan sesuatu ketika Xiao Yan dengan paksa menerobos gunung. Oleh karena itu, mereka bergegas ke udara dan melihat sosok emas raksasa menerobos gunung. Auranya telah melonjak. Apakah dia berhasil menembus bintang 9 Dousun? Kailin bergumam pelan ketika dia merasakan aura kuat Xiao Yan. Haha, kecepatan pelatihan kepala pavilion junior benar-benar sesuatu yang mengagumkan. Penatua King Chen dengan lembut menghela nafas. Dia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencapai tahap ini, namun Xiao Yan telah mencapainya di usianya yang masih muda. Selain itu, Penatua King Chen dengan jelas memahami bahwa dia mungkin bukan tandingan Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Sesepuh dari Sekte Bunga itu juga berseru dan mengangguk. Ketika mereka bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya menjadi bintang 2 Dousun. Itu hanya kurang dari 2 tahun, tetapi dia sudah mencapai bintang ke-9. Kecepatan ini menyebabkan mereka merasa malu. Mata cantik Nalan Yanran menatap sosok yang dipenuhi dengan kekuatan sombong yang tak tertandingi. Sebuah kesuraman dan ejekan diri melintas di matanya. Pria itu, yang dia pandang sebagai sampah saat itu dan bersikeras untuk mengakhiri pertunangan mereka, saat ini telah melemparkannya jauh di belakangnya. Hal yang menyebabkan dia merasa tertekan dan tidak berdaya adalah bahwa dia tampaknya telah membentuk perasaan samar untuk pria ini, yang akan menjadi suaminya. Meskipun dia mengerti bahwa itu hanya sepihak di pihaknya. Ini mungkin pembalasanku sejak saat itu, pikirnya dalam hati. Bab 1413, panggung wilayah kuno raungan seperti guntur berubah menjadi gelombang suara dan menyebar ke kejauhan. Setelah raungan ini berangsur-angsur menghilang, sosok emas di langit itu dengan cepat mulai menyusut. Sosok itu memulihkan bentuk aslinya. Tubuhnya bergerak saat dia berubah menjadi cahaya keemasan yang bergegas ke arah semua orang saat dia tertawa. Kepala Pavilion Junior, selamat. Penatua King Cheng mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum ketika dia melihat kepala Xiao Yan yang tertawa. Itu adalah terobosan yang beruntung. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Dia memutar tubuhnya. Perasaan penuh kekuatan terpancar. Dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya. Puncak bintang 8 Douzun dan bintang ke-9 hanya selangkah lagi, tetapi ada perbedaan besar di antara mereka. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, jika dia benar-benar melepaskan tubuh kaca King Kong dan kekuatan Tato Klan pada saat yang sama, kekuatannya akan sebanding dengan 4 atau 5 perubahan puncak Douzun. Terlebih lagi, jika dia memasukkan Great Heaven Creation Palm dan skill Dou kuat lainnya, dia akan mampu melawan 6 perubahan puncak ahli Douzun. Apakah ada yang terjadi selama beberapa hari ini? Xiao Yan bertanya secara acak. Dia hanya tersenyum setelah melihat semua orang menggelengkan kepala. Matanya beralih ke bagian terdalam dari wilayah Wastelen kuno. Mereka sedikit menyempit saat dia berkata, kami telah menunda beberapa hari lagi. Sepertinya kita harus mempercepat langkah kita dan bergegas ke panggung wilayah kuno. Tidak baik bagi kita untuk datang terlambat. Iya, Kailin dan yang lainnya mengangguk. Hampir selusin kelompok orang, jika tidak lebih, melewati gunung ini selama 3 hari ini. Berdasarkan arah yang mereka tuju, mereka dengan jelas menuju ke tahap wilayah kuno. Kemungkinan banyak ahli sudah berkumpul di sana. Ayo pergi. Kita seharusnya tidak menunda lagi. Yang terbaik bagi kita untuk pergi sekarang. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka terdesak waktu. Dia segera melambaikan tangannya saat dia memberi perintah. Haruskah kita menggunakan orang besar ini sebagai tumpangan dan bergegas? Kekuatan piton setan surga kuno dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah Wastelen kuno ini. Kami akan dapat menggunakan keganasannya untuk menyerang jika kami bertemu dengan binatang buas lainnya di sepanjang jalan. Itu akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah. King Lin menunjuk ke arah Heaven Demon Piton yang sangat besar yang berlama-lama di udara dan tertawa. Haha, ini tentu saja yang terbaik. Xiao Yan terkejut. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya adalah yang pertama bergerak saat dia bergegas ke tubuh besar Heaven Demon Piton. Suara angin kencang muncul di belakangnya saat Kailin, dokter peri kecil, dan Yun Yun dengan cepat mengikuti. Heaven Demon Piton yang sangat kejam itu telah menjadi sangat lembut di bawah kendali King Lin. Itu tidak melawan bahkan sedikit. Ketika King Lin mengeluarkan peluit, kabut hitam pekat dengan cepat dipancarkan dari tubuh Heaven Demon Piton.
Setelah itu, membentuk awan hitam yang didorong oleh Heaven Demon Python. Itu menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju bagian terdalam dari wilayah Wastelen kuno seperti halilintar. Gunung tempat kelompok Xiaoyan berada cukup jauh dari panggung wilayah kuno. Jika mereka bepergian secara normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Untungnya, mereka memiliki Heaven Demon Python sebagai pengganti mereka kali ini. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Keganasan orang besar ini cukup terkenal di wilayah Wastelen kuno ini. Binatang buas biasa tidak akan berani muncul dan menghentikannya setelah merasakannya. Kelompok Xiaoyan mampu mengambil inisiatif dan jalan memutar di sekitar binatang buas yang sebanding dengan Heaven Demon Python dalam hal kekuatan. Bahkan jika binatang buas ini dapat mendeteksi Heaven Demon Python, mereka tidak akan dengan sengaja mengejarnya karena ketakutan mereka. Dengan cara ini, kecepatan Xiaoyan telah meningkat secara signifikan. Xiaoyan juga menemukan beberapa faksi di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah faksi yang belum pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Mereka kemungkinan adalah faksi yang biasanya tidak menonjolkan diri. Faksi-faksi ini biasanya tidak menunjukkan diri mereka, tetapi mereka memiliki fondasi yang kuat. Mereka seperti sekte angin awan, yang bahkan belum pernah didengar oleh Xiaoyan, apalagi terlihat. Namun, faksi itu memiliki 3 ahli di puncak kelas Douzun. Salah satu dari mereka bahkan memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Kekuatan ini sebanding dengan sesepuh atau bahkan sesepuh agung di faksi terkenal seperti Sekte Langit yang mendalam. Meskipun faksi ini cukup kuat, Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti dan berteman dengan mereka. Saat ini, mereka semua datang dengan tujuan yang sama. Kecuali jika mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa, mereka pada akhirnya akan saling bertarung. Hubungan rapuh itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh godaan pohon purba bodhisattva. Meskipun ada banyak faksi yang ingin maju dan menyatakan niat baik mereka karena kelompok Xiaoyan yang ditunggangi, Xiaoyan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia meminta King Lin untuk meningkatkan kecepatan mereka, menyebabkan orang-orang itu ditegur. Kelompok Xiaoyan menghabiskan 2 hari bepergian tanpa hambatan sebelum mereka secara bertahap mendekati area panggung wilayah kuno. Panggung wilayah kuno dikabarkan menjadi tempat pertempuran yang terjadi pada zaman kuno. Banyak ahli yang sangat kuat pernah mati selama pertempuran ini, menyebabkan tanah samar-samar menciptakan tekanan aneh. Tekanan inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi satu-satunya lokasi mereka di dalam wilayah Wastelen kuno di mana binatang buas tidak berani melangkah. Selain itu, panggung wilayah kuno ini terletak di persimpangan antara bagian tengah dan terdalam dari wilayah Wastelen kuno. Seseorang bisa memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno ini dari tahap ini. Oleh karena itu, banyak faksi telah memilih untuk datang ke tempat peristirahatan yang aman di wilayah Wastelen kuno ini. The Heaven Demon Python ditarik ketika kelompok Xiaoyan berada sekitar 5 km jauhnya dari Ancient Regent Stage. Binatang itu terlalu besar dan menarik terlalu banyak perhatian. Itu harus secara alami disimpan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiaoyan terbang selama 10 menit atau lebih setelah mendekati tahap wilayah kuno. Sebuah kotak besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kelompok Xiaoyan tercengang ketika mereka melihat kotak ini muncul di hutan belantara. Hanya setelah melihat kerumunan padat manusia yang berdiri di alun-alun, hati mereka akhirnya tiba-tiba mengerti. Tempat ini kemungkinan disebut panggung wilayah kuno. Semuanya, hati-hati. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat begitu banyak orang berkumpul. Ada binatang buas di seluruh wilayah Wastelen kuno ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang sejak memasuki gurun. Itu membuatnya sedikit rileks, tapi Xiaoyan mengerti bahwa perasaan ini tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, dia dengan lembut mengucapkan kata-kata peringatan. Iya, semua orang mengangguk ketika mereka mendengar pengingat Xiaoyan. Mereka telah menempuh jarak ribuan meter lebih dalam sekejap mata. Mereka perlahan mendarat setelah mendekati alun-alun besar. Kedatangan mereka juga menarik beberapa mata, tetapi mata ini dengan cepat beralih. Beberapa kelompok dan ahli bergegas ke tempat ini selama periode waktu ini. Itu tidak mengejutkan. Aroma berdarah pada orang-orang ini benar-benar pekat. Mata Xiaoyan menyapu kerumunan, yang telah terpisah menjadi kelompok melingkar kecil dengan berbagai ukuran. Ada aroma serupa yang memancar dari semua orang ini. Semua dari mereka membual aroma berdarah. Aroma ini bukanlah darah manusia. Sebaliknya, itu adalah binatang buas.
Jangan bilang bahwa orang-orang ini telah membentuk kelompok untuk berburu binatang buas itu. Xiao Yan merasakan keraguan di hatinya, tetapi dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya. Sebagai gantinya, dia perlahan memimpin kelompok Kailin ke alun-alun sebelum menuju ke tengah. Dalam keadaan normal, klan Gu kemungkinan tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Hati Bodhisattva dan benih Bodhisattva memiliki efek ajaib pada generasi muda. Orang-orang yang berada di puncak kelas Douzun. Beberapa elit baru Douzeng bahkan mungkin muncul sebagai hasilnya. Xiao Yan secara alami tidak ingin mencari klan Gu. Yang ingin dia temukan adalah Sun Er, dengan statusnya di klan Gu, dia pasti akan diberi kesempatan untuk datang dan berusaha menemukan pohon kuno Bodhisattva ini. Karena Kailin yang cantik, Yun Yun yang murni, dan dokter peri kecil yang cantik, kelompok mereka menarik sejumlah tatapan yang tidak biasa ketika mereka berjalan ke alun-alun. Kelompok yang bisa mencapai tempat ini memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, ada berbagai macam orang yang hadir. Jika orang-orang ini masih memiliki akal sehat, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk memulai percakapan. Meskipun ini masalahnya, beberapa tatapan kurang ajar masih menyebabkan wajah kelompok Kailin menjadi sedingin es. Xiao Yan tidak bertemu siapapun yang dia kenal saat dia berjalan, menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Saat mendekati tengah alun-alun, dia mulai menemukan masalah. Tampaknya kelompok atau orang yang lebih dekat ke tengah alun-alun lebih kuat. Mereka yang berada di tepi luar adalah yang terlemah. Dia bertanya-tanya apakah posisi semacam ini terjadi secara alami atau itu adalah hasil dari tindakan seseorang. Xiao Yan merajut alisnya. Langkah kakinya tidak melambat saat dia secara bertahap tiba di tengah alun-alun di depan mata semua orang. Hanya setelah tiba di tempat itu, Xiao Yan menemukan bahwa ada panggung batu setinggi 2 meter setinggi 1000 kaki yang ada di tengah. Ada beberapa orang di atas panggung batu, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang ada di bawah. Namun demikian, orang-orang di atas panggung semuanya menunjukkan sifat yang sama. Aura mereka semua sangat kuat. Xiao Yan terkejut ketika dia menemukan panggung. Namun, dia tidak memberikan pemikiran tambahan. Matanya menyapu panggung batu saat senyum segera muncul di wajahnya. Dia akhirnya menemukan beberapa sosok yang dikenalnya, terutama ketika datang ke seorang wanita cantik berpakaian hijau yang duduk dengan mata terpejam di antara kerumunan. Sebuah kelembutan melintas di matanya. Ayo pergi dan bertemu dengan beberapa orang yang sudah dikenal. Xiao Yan menoleh dan memberitahu semua orang. Setelah itu, dia melangkah ke atas panggung batu dan berjalan ke area klan Gu. Namun, saat Xiao Yan melangkah ke atas panggung batu, dia tiba-tiba merasakan mata sedingin es dilemparkan ke arahnya. Pada saat yang sama, suara sedingin es perlahan terdengar dari panggung batu. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kamu datangi. Nyah, langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia mendengar suara sedingin es ini. Dia menoleh. Saat matanya melirik, sudut mulutnya terangkat. Feng King Er, bab 1414, pertunjukan kekuatan suara sedingin es yang tiba-tiba terdengar di atas panggung batu menarik beberapa tatapan terkejut. Mata beberapa orang mulai menertawakan saat mata ini menyapu Xiao Yan dan Feng King Er. Xiao Yan GG, kelompok dari klan Gu yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan mereka karena suara Feng King Er. Wanita muda berpakaian hijau itu, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, telah membukanya pada saat ini. Matanya yang cantik terkunci pada pria muda kurus yang telah melangkah ke atas panggung batu. Dia terkejut sesaat sebelum kegembiraan mulai muncul di matanya. Haha, sepertinya Xiao Yan mengalami masalah. Tidak disangka dia juga memiliki dendam dengan suku Heaven Demon Phoenix. Seorang pria berjubah perak di sampingnya tersenyum saat berbicara. Orang ini tidak asing. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu dan telah memasuki makam surgawi untuk berlatih dengan Xiao Yan saat itu, Gu Hua. Sun Er menyatukan alisnya saat mendengar kata-katanya. Matanya yang cerah mendarat pada wanita berpakaian warna-warni saat dia dengan lembut berkata, suku Heaven Demon Phoenix ini berlebihan. Jangan ragu untuk campur tangan. Xiao Yan akan bisa menyelesaikannya. Gu King yang samar-samar tertawa. Dengan indranya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan telah menjadi Douzun bintang 9. Meskipun aura Feng King Er sedikit aneh, Xiao Yan mampu mengalahkan Gu Yao yang telah mencapai puncak bintang 8 Douzun, saat dia menjadi bintang 5 Douzun. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang. Sun Er mengangguk.
Matanya yang cerah tiba-tiba meluncur ke suatu tempat di belakang Xiao Yan dan akhirnya berhenti pada Kailin. Fluktuasi yang tidak diketahui muncul di matanya. Panggung batu, di mana banyak diskusi telah terjadi, menjadi jauh lebih tenang sebagai hasilnya. Banyak mata berkumpul di Xiao Yan. Gadis yang berisik, tidak perlu repot. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum di bawah fokus banyak pasang mata ini. Dia bahkan tidak menoleh ke Feng Qing'er. Yang dia lakukan hanyalah menoleh ke kelompok di belakangnya dan secara acak mengucapkan beberapa kata kasar. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan naik ke panggung batu. Sebuah hijau marah melonjak ke wajah Feng Qing'er ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Kedua matanya menjadi sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan pilar warna-warni merobek ruang seperti kilat. Ini dengan kejam menembak ke arah kepala Xiao Yan. Bang! Kaki Xiao Yan berhenti saat dia merasakan serangan mendadak Feng Qing'er. Tangan kirinya terjulur dan meraih pilar berwarna-warni itu. Pada saat yang sama, nyala api yang menakutkan dengan cepat muncul. Itu berubah menjadi rangkaian api ganas yang bergegas menuju Feng Qing'er melalui pilar. Huff! Mata Feng Qing'er menjadi dingin saat melihat nyala api ini. Dia menyadari kekuatan besar api surgawi Xiao Yan. Dia menarik jarinya melintasi garis dan pilar itu terpotong. Pada saat yang sama, aura besar dan perkasa yang kuno dan berpengalaman tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Teriakan Phoenix yang menggetarkan bumi samar-samar muncul. Perasaan ini, memang seperti Phoenix surga kuno. Hati Xiao Yan bergetar ketika dia merasakan aura Feng Qing'er. Aura dan perasaan ini agak mirip dengan avatar Phoenix langit kuno yang telah mati tak terhitung tahun yang lalu di hutan kuno peninggalan Doseng. Meskipun Xiao Yan tidak yakin mengapa aura ini muncul, dia yakin bahwa alasan kekuatan Feng Qing'er melonjak pasti terkait dengan Heaven Demon Phoenix yang mati itu. Xiao Yan, hari ini, kamu akan menggunakan hidupmu untuk mengkompensasi rasa sakit yang aku terima. Wajah Feng Qing'er sedingin es saat dia menatap Xiao Yan dengan penuh kebencian. Jika kelompok Xiao Yan tidak merebut buah asal naga Phoenix, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Untungnya, mereka dapat menemukan jejak darah esensi Heaven Phoenix dari dalam mayat Heaven Phoenix yang mereka bawa kembali dari hutan kuno, tetapi darah esensi itu cukup lemah. Oleh karena itu, para ahli suku Heaven Demon Phoenix memutuskan untuk secara paksa mentransplantasikan tulang untuk mendapatkan darah esensi Heaven Phoenix yang murni. Mereka menempatkan tulang dengan darah esensi surga Phoenix yang tersembunyi ke dalam tubuh anggota klan. Namun, transplantasi ini tidak diragukan lagi akan menghasilkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ada total 10 anggota klan muda yang telah menjalani transplantasi tulang di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi hanya berhasil untuk 2 orang. Salah satunya adalah Feng Qing'er. 8 orang lainnya, yang gagal, semuanya mati. Huff! Mata Kailin dan yang lainnya di belakang Xiao Yan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qing'er menyerang sesuka hatinya. Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, banyak pasang mata menatap Feng Qing'er dengan dingin saat Douqi berkumpul di telapak tangan mereka. Kamu Xiao Yan, karena Qing'er ingin berdebat denganmu, kamu harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu campur tangan jika tidak, Anda akan berakhir menderita kerugian. Sebuah suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Feng Qing'er ketika Douqi melonjak dari kelompok Kailin. Semua orang menoleh, hanya untuk menemukan seorang pria berjubah putih. Anehnya, pria ini memiliki pupil berwarna langka, tampak sangat aneh. Lebih dari selusin ahli dari suku Heaven Demon Phoenix menatap kelompok Xiao Yan dengan sikap tidak ramah ketika pria dengan murid berwarna berbicara. Jelas, mereka semua akan menyerang pada perselisihan pertama. Orang-orang yang akan menderita kerugian mungkin adalah kelompokmu, kan? Suara tenang yang sama tiba-tiba ditransmisikan dari arah lain setelah pria dengan mata berwarna berbicara, menyebabkan pria itu terkejut. Matanya melirik ke arah sumber suara sebelum mengerutkan kening dan menuntut, Gu Qingyang. Apakah kelompokmu juga berencana untuk ikut campur? Haha, jika itu pertarungan 1 lawan 1, kita tentu tidak perlu campur tangan. Namun, saya benar-benar tidak tahan melihat orang menggertak orang lain dengan angka. Gu Qingyang samar-samar tertawa. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan saat dia mengangguk. Xiao Yan membalas senyumannya saat melihat Gu Qingyang mengangguk, tapi matanya tetap tertuju pada gadis berpakaian hijau dari klan Gu. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Bahkan faksi seperti klan Gu tidak akan mudah berbenturan dengan mereka.
Alasan mereka bersedia untuk campur tangan kemungkinan besar karena Sun Er. Wanita berpakaian hijau di kerumunan itu tersenyum manis pada Xiao Yan saat dia merasakan tatapannya. Senyum seperti bunga yang berumur pendek itu menyebabkan banyak ahli meliriknya ke samping. Haha, baiklah. Karena ini masalahnya, kami akan membiarkanmu mencobanya. Pria bermata warna-warni itu menatap Gu Qing yang sejenak. Dia tidak berharap Xiao Yan memiliki hubungan seperti itu dengan klan Gu, tapi dia sangat licik. Dia tersenyum sambil menoleh untuk berbicara dengan Feng Qing'er. Feng Qing'er mengangguk setelah mendengar kata-kata pria dengan pupil berwarna-warni. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia berteriak, "Xiao Yan, apakah kamu berani melangkah maju dan menerima tantangan ini?" Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok di belakangnya. Sebagian besar orang di sini tidak terbiasa, jadi Xiao Yan melihat ekspresi sombong di mata mereka. Dia datang ke tempat ini untuk pohon kuno Bodhisattva, tetapi tempat ini kacau dengan segala macam orang. Banyak ahli juga hadir. Seseorang perlu menghalangi orang lain jika ingin bertahan hidup di gurun ini. Secara alami, dia tidak bisa mundur sekarang. Sesuai keinginan kamu. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Wajahnya masih mengandung senyum, tapi kedua matanya berkedip dengan rasa dingin yang berbahaya. Meskipun dia tidak yakin mengapa kekuatan Feng Qing'er melonjak, dia masih tertinggal jauh di belakangnya. Meskipun kekuatannya telah melonjak, dia hanya 3 perubahan puncak Douzun. Bintang 9 lainnya Douzun mungkin tidak bisa mengalahkan ahli seperti itu, tapi kekuatan ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Huff. Senyum dingin muncul di wajah Feng Qing'er ketika dia melihat Xiao Yan melangkah maju. Kakinya menginjak tanah saat sutra berwarna-warni melesat ke segala arah. Sutra itu tampak seperti bilah yang sangat tajam karena disertai dengan angin yang sangat tajam yang menutupi area dalam jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan. Dia tidak punya tempat untuk mundur. Ini masih trik lama yang sama. Kekuatan Anda telah melonjak, tetapi Anda tidak dapat mengendalikannya. Kamu seperti seorang pengemis yang telah mengambil harta karun. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat melihat sutra berwarna-warni menutupi pandangannya. Dia maju selangkah demi selangkah. Sebuah api padat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan melilit dia. Setiap sutra yang masuk ke dalam nyala api hanya akan mampu mengalir sejauh 5 kaki ke depan sebelum berubah menjadi abu yang berserakan. Xiao Yan mengambil satu langkah demi satu menuju Feng Qing'er karena banyak orang menyaksikan. Langkah berjalannya tampak cukup santai. Dibandingkan dengan sikap nyaman Xiao Yan, wajah Feng Qing'er sangat hijau. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiao Yan setelah kekuatannya melonjak. Bagaimana bisa dirinya yang sombong menanggung ini? Bayangan Phoenix surgawi. Tangisan marah keluar dari mulut Feng Qing'er. Douqi dengan cepat keluar dari tubuhnya dan membentuk sosok ilusi Heaven Phoenix setinggi 1000 kaki di langit. Gelombang demi gelombang tekanan kuno menyebar. Aduh, sosok ilusi besar Heaven Phoenix mengeluarkan teriakan yang jelas saat kedua sayapnya mengepak. Itu membawa kekuatan menakutkan yang dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan di bawah. Momentum itu menyebabkan ekspresi banyak ahli berubah. Xiao Yan akhirnya berhenti karena sosok ilusi Heaven Phoenix yang sangat besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke surga Phoenix yang dengan cepat diperbesar. Dia yakin dalam hatinya bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Feng Qing'er pasti terkait dengan kerangka surga Phoenix di hutan kuno. Xiao Yan, mati. Kebencian di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat saat dia menatap sosok ilusi Heaven Phoenix, yang berjarak kurang dari 1000 kaki dari Xiao Yan. Teriakan sedingin es bergema di alun-alun. Pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat mengelak bahkan jika dia menginginkannya. Itu masih trik kecil yang sama. Namun, Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar tangisan dingin Feng Qing'er. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya perlahan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melonjak dari matanya yang hitam pekat. Bab 1415, Pertemuan Dua Wanita. Setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar, cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus di atas alun-alun seperti matahari keemasan. Kebanyakan orang buru-buru menyipitkan mata mereka karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan sudah memenuhi mata seseorang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, orang-orang yang hadir di alun-alun itu bukanlah orang biasa.
Mereka masih bisa merasakan sosok ilusi Heaven Phoenix yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam dengan tempat Xiao Yan berdiri. Bang! Seluruh alun-alun bergetar hebat saat tabrakan terjadi. Energi yang kuat beriak di tanah dan membentuk bentuk melingkar, yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang lebih dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Energi liar dan kekerasan menyebar saat semua orang dengan paksa membuka mata mereka. Debu memenuhi pandangan mereka, dan mereka tidak dapat melihat situasi yang sebenarnya. Bocah sombong. Beberapa ahli menggelengkan kepala ketika mereka melihat debu ini. Orang ini berani bertindak arogan dalam menghadapi serangan kekuatan penuh oleh Dozun Puncak. Dia benar-benar mencari kematian. Huff. Feng Qing'er melihat ke tempat debu memenuhi udara. Tubuhnya yang tegang sedikit rileks saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Sejak dia bertemu Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya dia membuatnya merasakan perasaan seperti itu. Bang! Namun, dengusan Feng Qing'er baru saja terdengar ketika tanah di mana debu masih tersisa tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan ini sangat besar, tetapi sesaat kemudian, itu berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya, sosok ini muncul di depan Feng Qing'er dengan cara seperti hantu di depan banyak mata yang tercengang. Kamu, bagaimana ini mungkin? Syok melonjak di wajah Feng Qing'er ketika dia melihat Xiao Yan muncul di depannya dengan pakaiannya benar-benar utuh. Sebelum dia bisa meluncurkan serangan lain, sebuah telapak tangan dengan cepat diperbesar di matanya. Bam! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng Qing'er terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Itu hanya berhenti lambat sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan rapuh namun cantik ditinggalkan dengan sidik jari berwarna merah darah. Jejak darah tergantung di sudut mulutnya saat beberapa ketidakpercayaan tetap terlihat di wajahnya. Dia telah ditampar begitu keras oleh Xiao Yan sehingga dia pingsan. Terlepas dari mana kekuatanmu berasal, itu pada akhirnya bukan milikmu. Anda menggunakan beberapa cara yang tidak ortodoks. Xiao Yan melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin. Suaranya tenang dan tanpa riak. Kekuatan hanya bisa diandalkan jika seseorang mendapatkannya dari pelatihan. Ketika Xiao Yan telah memperoleh warisan Xiao Xuan saat itu, dia tidak dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Di sisi lain, Feng Qing'er telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba dan meningkatkan kekuatannya, tetapi ini adalah metode yang tidak lazim. Dia tidak akan pernah benar-benar mencapai puncaknya. Mendesis. Pengamat di sekitarnya menghirup udara sejuk ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng Qing'er terbang dengan serangan telapak tangan. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis cantik. Betapa kejamnya. Jika saya berada di tempatnya, saya tidak akan bisa mendapatkan kecantikan seperti itu. Cek-cek, aku lebih suka diam-diam memukulinya ketika hanya ada kita berdua. Xiao Yan secara acak mengayunkan tangannya saat dia mendengar tawa aneh ini. Wajahnya tanpa ekspresi. Serangan Feng Qing'er sebelumnya dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. Xiao Yan tidak akan memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita lagi. Sebaliknya, dia adalah musuh. Xiao Yan tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, terlepas dari betapa cantiknya dia. Petik 2 tanda seru petik 2. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix, bersama dengan pria dengan pupil berwarna, tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Anggota suku segera menjadi marah ketika mereka pulih. Mereka berdiri dan bersiap untuk menyerang. Berhenti, Qing'er lebih lemah darinya, bawa dia kembali. Pria dengan pupil berwarna tiba-tiba membuka mulutnya ketika orang-orang ini hendak menyerang. Pupilnya yang berwarna menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Kamu cukup kuat. Jika kamu ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, kamu harus melakukannya sendiri. Anda benar-benar tidak meminta seorang wanita untuk melakukannya." Xiao Yan melirik pria dengan pupil berwarna ini saat dia menegurnya. "Haha, aku telah mempelajari pelajaranku. Aku akan bertindak secara pribadi lain kali." Pria dengan pupil berwarna itu tampak tersenyum tanpa peduli, tapi matanya yang berwarna berkedip-kedip dengan kilatan berbahaya. "Aku akan menunggumu, kapan saja." Seringai juga muncul di wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik. Dia memimpin kelompok Kailin ke tempat klan Gu berada.
Senyum di wajah pria dengan pupil berwarna perlahan menghilang saat Xiao Yan berbalik. Liontin batu giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. Hihi, kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita. Gu Hua yang berjubah perak memberi Xiao Yan acungan jempol dan tertawa ketika dia melihatnya memimpin sebuah kelompok. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gu Hua. Dia menangkupkan tangannya ke Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er di tengah. Xiao Yan GG, kamu sangat terlambat kali ini. Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiao Yan menoleh. Matanya yang cantik tiba-tiba menyapu ke belakang Xiao Yan saat dia berbicara. Ini pasti kakak perempuan Kailin, kan? Aku sudah sering mendengar Xiao Yan GG menyebutmu. Kailin sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia telah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiao Yan. Jika insiden itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pasti adalah dia. Selain itu, Kailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian besar hati Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Kailin sedikit seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini menyebabkan Kailin merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih mengangguk dengan lembut sebagai bentuk kesopanan. Xiao Yan merasa sedikit malu di hatinya ketika dia mendengar kedua wanita itu berbicara, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia memimpin kelompoknya dan duduk. Kelompok yang mengikuti di belakang Xiao Yan kebanyakan adalah wanita. Selain beberapa sesepuh dari Sekte Bunga, mereka semua memiliki penampilan yang indah. Oleh karena itu, hanya pada saat ini Gu Qingyang dan yang lainnya menemukan bahwa suasananya menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya, banyak mata tertuju pada Kailin. Mereka menyadari banyak informasi yang berkaitan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mengerti siapa Kailin setelah beberapa pemikiran. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiao Yan ini, apakah dia benar-benar berencana untuk menikmati kedua wanita itu? Terlepas dari hubungan mereka dengan Xiao Yan, mereka tanpa sadar merasakan noda di hati mereka ketika memikirkan hal ini. Posisi apa yang dimiliki Sun Er di klan Gu? Dia adalah dewi di hati anggota klan yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan Xiao Yan yang berhasil mendapatkan hati Sun Er. Fakta bahwa dia berencana menikmati dua wanita cantik agak terlalu bagus, kan? Meskipun pikiran-pikiran ini berputar di sekitar hati mereka, tidak satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pikiran-pikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat gangguan, mereka tidak dapat berkata banyak meskipun merasa ada simpul di hati mereka. Sun Er tampak cukup tenang sementara semua orang merasa malu. Dia lembut dan sopan saat dia menyapa semua orang di belakang Xiao Yan. Namun, dia berhenti sedikit ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran angkuh dan sombong. Setelah bertahun-tahun pemolesan ini, dia bukan lagi orang yang sombong dan sombong seperti dulu. Wajah Nalan Yanran tidak mengungkapkan apapun di depan mata pemindaian Sun Er. Namun, hatinya menjadi rumit ketika dia mengingat sesuatu. Ketika dia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er, yang duduk di samping jendela, telah mengucapkan beberapa kata padanya. Nyonya Nalan, semoga Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan hari ini. Kata-kata ini, yang mengandung ketidakpedulian yang dingin, diucapkan dengan suara yang agak lembut dan halus lebih dari 1 dekade yang lalu, namun Nalan Yanran mengingatnya dengan jelas. Terlebih lagi, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata ini menjadi kenyataan 10 tahun yang lalu. Dia memang menyesali tindakannya, tetapi penyesalan ini tidak berguna. Xiao Yan GG, kamu datang ke daerah Wastelen kuno karena pohon kuno Bodhisattva, kan? Mata cerah Sun Er beralih ke Xiao Yan setelah menyapa semua orang. Dia mengajukan pertanyaan. Iya, Xiao Yan buru-buru mengangguk saat melihat Sun Er tidak melakukan apa-apa. Dia merasakan permintaan maaf terbentuk di hatinya. Rasa bersalah di hatinya menjadi semakin padat, semakin Sun Er bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menyebabkan keributan dan membuatnya sakit kepala. Kita akan dapat memasuki bagian terdalam dari wilayah Wastelen kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu.
Jari lembut Sun Er menunjuk ke utara panggung wilayah kuno saat dia berkata dengan lembut. Namun, sangat sulit untuk mencapai pohon purba bodhisattva karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah yang dalam. Kita harus menyerbu melalui lautan binatang buas untuk masuk. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir ini. Namun, semua orang diblokir dan dipaksa untuk mundur. Tentara binatang buas tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan, ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Sun Er mengangkat wajahnya. Sinar matahari tersebar turun dari langit. Hidungnya yang terbalik menyebabkan wajahnya mengungkapkan garis yang sangat indah. Kilau lembut seperti batu giok merembes keluar dari kulitnya, tampak seperti teratai murni. Kecantikan seperti itu benar-benar berbeda dari kecantikan menyihir Kailin. Tidak heran ada aroma darah yang begitu kaya di tubuh semua orang. Mereka benar-benar menyerang pasukan binatang buas. Xiao Yan bergumam dengan pemahaman yang tiba-tiba. Aye, saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa masuk. Sun Er membelah rambut hitam di dahinya. Wajahnya beralih ke tempat yang jaraknya cukup dekat. Ada jejak kesungguhan tambahan di matanya yang cantik saat dia berkata, aliansi sementara disarankan oleh orang itu. Xiao Yan GG, kau harus berhati-hati dengannya karena dia berasal dari aula jiwa. Selain itu, dia adalah 1-2 orang dari generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya mengikuti tatapan Sun Er saat dia melihat ke atas. Bab 1416, Hun Yu, Bistide. Seorang pria berpakaian hitam mengenakan senyum di wajahnya dan mengobrol dengan seorang ahli dari faksi yang tidak dikenal ketika tatapan Xiao Yan mendarat padanya. Pria itu memiliki rambut hitam panjang yang jatuh secara acak di belakangnya. Tampaknya cukup bebas dan sulit diatur. Wajahnya sepucat batu giok, memberikan perasaan lembut. Kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangat bagus. Namun, ketika kesan pertama datang dari seseorang dari aula jiwa, Xiao Yan merasakan bahaya berasal dari dalam hatinya. Pria berpakaian hitam ini tidak mengatakan apa-apa ketika suku Heaven Demon Phoenix menemukan masalah dengan Xiao Yan sebelumnya juga tidak menambahkan penghinaan pada cedera. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperhatikannya. Setelah Sun Er menunjukkan identitasnya, kehati-hatian di hati Xiao Yan melonjak. Dia telah melakukan banyak kontak dengan klan Hun dan tahu bahwa klan ini sangat misterius dan tak terduga. Semuanya luar biasa. Orang ini mungkin memiliki penampilan yang ramah, tetapi justru keramahan inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Ada pepatah yang bagus, anjing yang menggigit orang tidak menggonggong. Pria berpakaian hitam ini jelas termasuk dalam kategori ini. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan Sun Er, orang ini adalah 1 dari 2 orang yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini membuktikan bahwa orang ini jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Bahkan seseorang sekuat Hun Ya dari generasi muda klan Hun tidak mendapatkan evaluasi seperti itu. Sementara Xiao Yan mengamati pria berpakaian hitam itu, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap wajah Xiao Yan, hanya untuk mengungkapkan sedikit senyum. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat melihat senyum pihak lain, yang sepertinya mewakili niat ramah. Setelah itu, dia menoleh dan mengangguk pada Sun Er. Dia dengan lembut berkata, orang yang sangat berbahaya. Orang ini bernama Hun Yu. Namanya sedikit feminin, tapi dia pasti laki-laki. Menurut informasi yang kami terima, persaingan dalam klan kuno seperti klan Hun sangat kejam. Nasib mereka yang gagal biasanya sengsara. Dikabarkan bahwa Hun Yu ini tidak pernah gagal sejak dia lahir. Semua pesaingnya telah jatuh di bawah kakinya. Selain itu, orang ini memiliki garis keturunan surgawi dari klan Hun. Suara Sun Er mengandung keseriusan yang langka. Sepertinya pria bernama Hun Yu ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Garis keturunan surgawi, ya. Kelopak mata Xiao Yan berkedut. Tidak heran Hun Yu tidak pernah gagal. Garis keturunan seperti itu baru saja membuktikan potensinya. Selama dia rasional dan menghindari melakukan sesuatu yang bodoh, masa depannya tidak terbatas. Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya, yang ingin bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut. Orang ini tampak ramah, tetapi tulangnya sangat gelap dan kejam. Gu Qing yang menyela, nada suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Xiao Yan perlahan mengangguk.
Hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya. Jika dia memiliki kesempatan, Xiaoyan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Sikap mereka berbeda, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena ini masalahnya, perlu untuk mempersiapkan niat membunuh di dalam hatinya. Yang pertama bertindak mendapat keuntungan sementara yang terakhir bertindak akan menderita lebih dulu. Xiaoyan mengerti logika ini. Apakah kita akan meluncurkan serangan skala penuh dan menyerang gelombang binatang kali ini? Xiaoyan melihat sekelilingnya. Setidaknya ada 1000 orang berkumpul di sini. Semuanya jelas memiliki kekuatan yang besar. Barisan ini layak disebut menakutkan. Ya, setelah orang-orang di sini diatur dengan benar, kami akan sekali lagi menyerang gelombang binatang buas. Jika tidak ada faksi yang akan berhasil masuk sendirian. Angka-angka yang membentuk gelombang binatang terlalu menakutkan. Petik 2. Sun Er mengangguk dan menjawab. Saat itu, pihak kita harus berkumpul. Akan lebih aman jika kita memiliki lebih banyak orang. Xiaoyan dengan lembut mengangguk saat mendengar jawabannya. Dia baru saja akan berbicara ketika tangisan lembut tiba-tiba bergema di alun-alun. Ia melihat ke sumber suara. Suara itu datang dari pria bernama Hun Yu. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasi kita saat ini. Tujuan kami adalah pohon purba bodhisattva di bagian terdalam dari daerah Wastelen kuno. Apakah kita berakhir berselisih setelah kita mencapai tempat itu? Agak terlalu jauh untuk kita pikirkan sekarang karena tidak ada satu faksi pun di antara kita yang dapat menyerang melalui gelombang binatang sendirian. Suara jernih Hun Yu menyebar di atas panggung batu. Ada sesuatu yang meyakinkan tentang itu. Jika seseorang tidak tahu tentang identitas dan skema orang ini, Hun Yu ini memang memiliki sikap yang baik. Satu-satunya kesempatan kita adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kami akan bertindak seperti anak panah yang dengan keras menembus gelombang binatang buas. Hanya dengan mengandalkan semua kekuatan kita dapat menghancurkan gelombang binatang itu. Jika tidak ada harapan untuk mencapai pohon purba bodhisattva. Aliansi kami tidak akan memiliki bentuk senioritas atau peringkat apapun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memberi perintah kepada yang lain. Setiap orang dapat yakin bahwa tidak ada yang akan dieksploitasi. Hanya saling mendukung yang hadir. Tentu saja, siapapun yang tidak percaya padaku bisa tetap tinggal. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, tetapi siapapun yang tertinggal akan kembali dengan tangan kosong. Keheningan muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hun Yu. Sesaat kemudian, banyak orang mulai menganggukkan kepala. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang dikatakan Hun Yu benar. Tak satu pun dari faksi di sini akan mampu melewati gelombang binatang buas dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk mencapai bagian terdalam adalah dengan bergandengan tangan dan menyerang bersama-sama. Saudara Hun Yu benar, suku Heaven Demon Phoenix akan menemanimu selama upaya ini. Pria dengan pupil berwarna-warni membuka mulutnya dan berbicara dengan samar sementara hati semua orang bergoyang. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Hun Yu tersenyum mendengar kata-kata Jiu Feng. Dia menangkupkan tangannya ke pria dengan pupil berwarna-warni di kejauhan. Kamu benar, kami tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dengan tetap di sini. Lebih baik jika kita semua berusaha bersama-sama. Banyak orang sangat yakin dengan kata-kata dari pria dengan pupil berwarna-warni. Cukup banyak orang yang langsung berteriak. Ini terus menyebar dan semakin banyak orang mulai mengangguk setuju. Orang itu tampaknya bukan orang biasa. Mata Xiaoyan menyapu pria dengan pupil berwarna-warni tanpa meninggalkan jejak. Dia membuat komentar, haha, orang itu bernama Jiu Feng. Reputasinya di dunia Magical Beast cukup besar, dan telah diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode Qi yang dia praktikkan. Sebagian besar keterampilan Dou-nya melatih kedua matanya. Mereka cukup langka dan sulit untuk dihadapi. Gu Qing yang melirik pria dengan mata berwarna-warni dan tertawa. Xiaoyan mengangguk. Tidak heran dia tampaknya memiliki status tinggi di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Dia sudah dipilih untuk menjadi kepala suku berikutnya. Dia memang luar biasa. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita semua segera bergerak. Sekarang sekitar tengah hari dan waktu ketika binatang buas paling malas. Hun Yu tersenyum ketika dia melihat bahwa mayoritas telah setuju untuk bergandengan tangan untuk menyerang gelombang binatang buas.
Mulut di wajahnya yang seperti batu giok putih terangkat menjadi busur. Mari kita juga bersiap untuk pergi, kata Sun Er lembut. Semua orang harus berhati-hati saat kita menyerang gelombang binatang buas. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama, hanya ada kurang dari 10% peluang untuk berhasil. Bahwa Hun Yu dan Jiu Feng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk mencoba dan menembus lebih dalam ke gelombang binatang buas. Pada saat itu, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menerobos. Sebagian besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Orang-orang ini benar-benar meremehkan daerah Wastelen kuno. Kita tidak bisa menyerang bahkan dengan semua orang ini. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar kata-katanya. Ada ratusan elit Dozuns yang hadir. Seseorang dapat dengan mudah menemukan sekelompok besar ahli Dozons. Barisan yang begitu kuat tidak dapat menembus gelombang binatang buas. Seberapa menakutkan gelombang binatang itu? Semua orang di alun-alun mulai bergerak sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya karena gelombang binatang buas. Banyak sosok bergegas ke langit. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara seperti awan gelap yang erat. Ayo pergi. Xiao Yan tidak menunda lagi ketika dia melihat kelompok utama mulai bergerak. Dia mengangguk pada semua orang sebelum perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa dengan cepat mengikuti, membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul. Semuanya, ayo bergerak. Hun Yu melirik kelompok Xiao Yan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu, dia melihat sosok manusia yang jarang di alun-alun di bawah. Dia berhenti memperhatikan mereka dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, sosoknya memimpin saat dia menuju ke langit utara. Massa hitam besar dengan cepat mengikuti, disertai dengan suara gemuruh angin yang terbelah. Kelompok Xiao Yan juga bercampur dalam kontingen besar ini. Mereka tidak mendekati bagian depan dan berusaha untuk menonjol. Semakin cepat energi seseorang habis, yang sebelumnya akan berakhir sekarat. Massa hitam orang itu seperti awan gelap saat terbang di langit dengan kecepatan seperti kilat. Jarak 50 km ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika kelompok besar terbang di atas gunung hijau subur terakhir, dataran hitam tak berujung muncul di depan mata semua orang. Tatapan Xiao Yan melompati kerumunan besar dan melihat ke dataran hitam. Mulutnya segera menghirup udara dingin yang keras. Orang bisa melihat awan hitam di atas dataran tak berujung karena banyak binatang buas besar memenuhi tanah. Mereka dikemas rapat dan tampak seperti laut berwarna darah yang membentang ke cakrawala. Raungan ganas yang dipenuhi dengan kekerasan terus bergema di dataran seperti guntur. Apakah ini gelombang binatang di wilayah Wastelen kuno? Betapa menakutkannya. Xiao Yan tanpa sadar bergumam sambil menghembuskan napas dingin. Tidak heran Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun begitu banyak ahli berkumpul bersama. Dibandingkan dengan gelombang binatang itu, kelompok mereka seperti sebutir pasir di lautan. Mata Xiao Yan melompati gelombang binatang buas yang tak ada habisnya dan mengamati area gelap yang jauh. Apakah pohon kuno Bodhisattva di belakang gelombang binatang? Bab 1417, melawan gelombang binatang, semuanya, gelombang binatang buas ada di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Karena saya menyarankan agar kita membentuk aliansi ini, tempat depan yang paling berbahaya akan diisi sementara oleh orang-orang saya, tetapi begitu kita kelelahan, kita akan mundur dan giliran orang lain. Sementara Xiao Yan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang menakutkan, suara Hun Yu sekali lagi muncul. Banyak orang diam-diam menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa dia akan mengambil tempat paling berbahaya. Apakah orang-orang ini akan begitu baik? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hun Yu. Dia memahami Hall of Souls dengan sangat baik. Akankah seseorang dari faksi itu bersikap tidak memihak? Itu adalah lelucon yang bagus. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang. Senyum hangat terus menggantung di wajah Hun Yu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar itu sebelum berhenti pada Xiao Yan dan Sun Er. Selanjutnya, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerbu ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hun Yu. Douki mereka perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok besar Xiao Yan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di dekat tengah. Tekanan di dekat tengah akan berkurang. Massa hitam di langit membentuk bentuk panah dengan kelompok Hun Yu di depan.
Jika kontingen besar ini meletus, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ayo pergi. Melihat formasi telah terbentuk, Hun Yu di depan akhirnya melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk menyerang ke depan. Suara memekakkan telinga yang terbuat dari banyak suara angin yang deras menyerbu ke arah pasang binatang yang tidak jauh dari sana. Mengikuti Hun Yu, formasi panah di belakangnya diikuti dengan suara gemuruh. Suara angin kencang bergema di langit. Aum mengaum. Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 kaki dari pasang binatang buas. Raungan yang dipenuhi dengan kekerasan terdengar seperti guntur. Raungan ini menyebar ke kejauhan dan mengaduk lebih banyak lagi. Mengenakan biaya, jarak 10.000 kaki ditutupi dalam sekejap mata. Douki yang menakutkan keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan. Semua binatang buas dalam jarak 1.000 kaki hancur menjadi genangan darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelompok besar ini dengan kejam menyerang gelombang binatang buas. Bang-bang! Kelompok itu melepaskan momentum yang mengejutkan saat bertabrakan dengan gelombang binatang buas. Gelombang Douki yang kuat menyembur keluar. Binatang buas dalam jarak 1.000 kaki dihancurkan sampai mati. Raungan yang dikeluarkan oleh binatang buas sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Xiaoyan terletak di dekat bagian tengah kontingen. Beberapa pilar Douki kadang-kadang diayunkan, membunuh binatang buas yang mendekat. Pada saat yang sama, mata mereka terus menyapu sekitar mereka. Binatang buas di bagian luar gelombang binatang buas ini tidak terlalu kuat, itulah sebabnya mereka dapat mendorong dengan mudah. Begitu mereka masuk lebih dalam ke gelombang binatang, kemajuan tanpa rasa takut ini kemungkinan akan dihentikan. Realitas seperti yang diharapkan kelompok Xiaoyan. Setelah kelompok ini dengan paksa merobek lubang besar melalui gelombang binatang buas dan maju 10.000 kaki, tekanan di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak. Beberapa binatang buas yang kuat mampu menyerang lebih dekat ke kelompok. Bau busuk yang mereka keluarkan menyebabkan ekspresi banyak orang tampak agak serius. Bang! Sun Er secara acak melemparkan pilar Douki dan membunuh dua binatang buas yang menyerbu ke arah mereka. Ada kesungguhan tambahan di wajahnya saat dia berkata, sudah mungkin untuk melihat beberapa binatang buas kelas Daozong di sini. Jika kita terus maju, kita akan bertemu dengan beberapa binatang yang setara dengan Daozun. Saat itulah pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Setiap orang harus berhati-hati. Jangan terjerat dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika jatuh ke gelombang binatang buas ini. Xiaoyan mengangguk. Mereka secara bertahap maju lebih dalam ke gelombang binatang. Ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka, di kiri mereka, di kanan mereka dan bahkan di langit. Mereka tidak bisa lagi mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju ke depan sampai mereka benar-benar menerobos gelombang binatang buas. Menggunakan jeda sesaat dalam pertempuran, mata Xiaoyan menyapu bagian depan formasi panah. Pada saat ini, kelompok Hun Yu tampaknya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan. Baris demi baris binatang buas berguncang dan jatuh ke tangan mereka. Kelompok itu terus menjelajah lebih dalam di bawah bimbingan mereka. Pada saat ini, banyak orang mulai secara bertahap percaya bahwa Hun Yu memang melakukan uji tuntas untuk grup ini. Namun, Xiaoyan secara alami tidak termasuk dengan orang-orang yang berpikir ini. Kelompok itu dengan cepat maju saat tanah bergetar. Darah segar dan mayat binatang buas mendarat dimanapun mereka lewat, tetapi darah merah segar tidak menakuti gelombang binatang itu. Sebaliknya, itu menyebabkan binatang buas menjadi lebih gila saat mereka menyerang kontingen tanpa rasa takut akan kematian. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum jelas melambat. Beberapa binatang buas mampu menyerang ke depan kelompok. Setelah itu, mereka bertukar pukulan dengan beberapa ahli. Meskipun binatang buas ini akan dengan cepat berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan dari banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Jika seseorang melihat dataran ini dari langit, seseorang akan dapat melihat semakin banyak binatang buas menuju kelompok manusia setelah mendengar keributan itu. Mereka padat dan tampak seperti pasukan semut, menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Bang! Situasi menjadi lebih sulit, dan pada akhirnya, bahkan dengan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok itu tidak lagi dapat dengan cepat membunuh beberapa binatang buas. Pertempuran fisik yang mengerikan akhirnya dimulai. Sementara kelompok Hun Yu bertempur dalam pertempuran sengit dengan gelombang binatang buas di depan,
semua orang dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka sangat lambat. Dengan pengurangan kecepatan ini, binatang buas dari kiri, kanan dan tengah dengan cepat mengejar. Setelah itu, pertempuran yang menyedihkan tiba-tiba meletus. Mengaum, ledakan, banyak binatang buas yang berbeda dengan mata merah liar menyerbu ke dalam kelompok. Meskipun sebagian besar binatang buas dibunuh oleh upaya gabungan dari beberapa ahli, beberapa binatang buas yang sangat kuat masih berhasil mendekati kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok tersebut mulai mengalami beberapa luka dan kematian. Jeritan sengsara tajam terus menyebar dari sekitar. Bergerak cepat, wajah kebanyakan orang menjadi pucat ketika menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk maju. Pada saat ini, mata Xiaoyan sekali lagi menyapu ke depan, tetapi dia menemukan bahwa Hun Yu dan para ahli dari Hall of Souls telah benar-benar menghilang. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakang. Mereka tidak dapat mundur dan hanya bisa menyerang ke depan. Saat para ahli di depan ini menghadapi berbagai binatang buas, mereka melakukan yang terbaik untuk melepaskan serangan mereka. Namun, mereka menjadi lebih lelah oleh setiap binatang yang mereka bunuh. Ketika mereka ingin mundur, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mata banyak orang menjadi merah setelah dikelilingi oleh gelombang binatang. Orang-orang ini mendorong ke depan dengan sekuat tenaga, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur dan doki mereka kelelahan. Sebelum mereka bisa merasa putus asa di hati mereka akan digigit dengan kejam oleh mulut berdarah besar dari binatang buas yang dengan liar menerkam. Setelah orang-orang ini digigit sampai mati oleh binatang buas, kelompok lain didorong ke depan. Mereka dengan paksa bertahan sebelum siklus ini berulang. Tidak ada lagi kebutuhan bagi siapapun untuk mendesak kelompok ini saat ini. Semua orang maju ke depan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ada banyak orang yang didorong ke depan, menjadi pengorbanan untuk kemajuan kelompok. Oleh karena itu, ketika kelompok itu maju lebih jauh, jumlah orang juga mulai berkurang. Banyak orang kehilangan akal sehat karena kehilangan ini. Kelompok itu mulai kehilangan kendali. Hanya sekelompok kecil orang yang mampu mempertahankan pikiran rasional mereka dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kecepatan mereka untuk menghindari membiarkan diri mereka didorong oleh arus manusia ke depan. Kelompok Xiaoyan adalah salah satu contohnya. Ekspresi di wajah kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat. Bahkan sekitar 6 atau 7 bintang Douzhuns kelelahan oleh pertempuran terus-menerus ini. Akhirnya, mereka dilemparkan ke dalam kerumunan binatang buas, dicabik-cabik dalam sekejap mata, dan ditelan ke dalam perut binatang buas. Orang-orang ini, mata Xiaoyan menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali. Dia menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan senyum lembut masih di wajah Hun Yu. Namun, senyum ini tampak sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat di sekitarnya. Xiaoyan GG, kekuatan ini akan segera dihancurkan. Kami akan mengikuti jika kelompok Hun Yu memimpin dan bergerak ketika saatnya tiba. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk melintasi rute yang tersisa. Suara Sun Er tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan sementara matanya menyapu sekeliling. Xiaoyan mengangguk dan perlahan menghembuskan napas. Matanya melirik ke belakang ke arah mayat binatang buas dan manusia. Orang-orang ini telah menggunakan semua kekuatan mereka hanya untuk akhirnya bermanfaat bagi orang lain secara gratis. Mereka telah digunakan oleh Hun Yu tanpa mendapatkan apa-apa. Bang! Seekor binatang seperti logam yang benar-benar hitam tiba-tiba muncul di depan kontingen. Tinju besarnya dengan kejam menghancurkan beberapa sosok di depan. Kekuatan menakutkan itu menghancurkan orang-orang itu, yang dokinya telah habis, menjadi daging cincang. Swoosh! Sementara orang-orang di depan dihalangi oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hun Yu menekan jari-jari kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melintas oleh binatang besar itu dan menyerbu ke depan. Ikuti mereka. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Sun Er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa kelompok orang terbang keluar pada saat yang sama dengan kelompok Xiaoyan pindah. Orang-orang ini telah memahami skema Hun Yu dan juga berniat menggunakan kekuatan orang lain untuk menyerang melalui gelombang binatang buas. Setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka.
Jeritan menyedihkan menyebar di langit. Bab 1418, Terobosan. Swoosh! Kelompok Xiaoyan bergegas di udara. Kelompok Hunyu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak menghabiskan banyak doki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, mereka telah beristirahat. Dengan demikian, mereka siap untuk menerobos. Mata Xiaoyan menyapu kelompok Hunyu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakang. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix berada tidak jauh di belakang. Pria dengan pupil berwarna-warni, bernama Jiu Feng, memimpin mereka. Banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix menjaga sesuatu di belakangnya. Xiaoyan melihat Feng Qing'er di grup ini. Pada saat ini, dia sudah bangun. Meskipun sidik jari merah tetap ada di wajahnya, dia, setidaknya, telah mempertahankan hidupnya. Feng Qing'er mengangkat kepalanya sementara Xiaoyan mengamati kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Matanya berbenturan dengan mata Xiaoyan saat dia menggertakkan gigi peraknya. Namun, dia menahan kali ini dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Xiaoyan tadi telah membangunkannya. Xiaoyan tidak peduli tentang Feng Qing'er. Meskipun kekuatannya telah melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Mata Xiaoyan menyapu suku Heaven Demon Phoenix. Setelah itu, dia melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya, mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan relatif baik. Oleh karena itu, mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak doki ketika mereka menyerang lebih awal. Kami masih dalam gelombang binatang buas. Aku ingin tahu apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di dekat belakang. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Binatang merah-merah itu tampaknya telah menjadi lebih jarang di dekat cakrawala yang jauh. Tempat itu kemungkinan adalah akhir dari gelombang binatang buas. Namun, tidak ada yang tahu apakah akan ada binatang buas yang sangat sulit dihadapi di sana. Meskipun banyak binatang buas telah muncul selama perjalanan ini, yang terkuat yang pernah ditemui Xiaoyan hanya setara dengan bintang 5 Douzun. Dia belum pernah bertemu yang lebih kuat. Mengaum, banyak raungan marah yang dipenuhi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiaoyan sedang berpikir keras. Dia kemudian samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakang telah dihabisi? Xiaoyan diam. Ada puluhan elit Douzuns dalam kelompok itu. Namun, angka-angka ini tidak layak disebutkan untuk gelombang binatang ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat, itu sia-sia, kematian hanya masalah waktu. Hal yang menyebabkan hati Xiaoyan sedikit tenggelam adalah bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semuanya, hati-hati, pertahankan formasi dari sebelumnya. Saudara Qing Yang, kita berdua akan membuka jalan di depan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia melompat ke depan dan muncul di depan kelompok. Dia mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Begitu perhatian binatang buas itu beralih dari orang-orang di belakang, tekanan yang akan mereka hadapi akan tiba-tiba melonjak. Oleh karena itu, mereka perlu mulai meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Dipahami, Gu Qing yang juga memahami situasi mereka saat ini. Dia mengangguk dan bergerak, muncul di samping Xiaoyan seperti yang dia lakukan. Orang-orang yang tersisa membentuk bentuk segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergiliran untuk bertarung. Taktik ini akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Gelombang binatang telah tiba. Mengenakan biaya, mata Xiaoyan menyapu sekeliling. Yang dia lihat hanyalah mata merah, dan yang dia dengar hanyalah terengah-engah. Tangisan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api setinggi 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api itu diayunkan dengan keras sementara tubuhnya secara paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah yang menggetarkan bumi. Segel membalik laut, Gu Qing yang melepaskan ratusan sidik jari saat Xiaoyan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang buas di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun Er, Kailin, Yun Yun, dokter peri kecil dan yang lainnya menyerang. Doki yang luas dan perkasa menyebar saat binatang buas dalam radius 100 meter benar-benar dimusnahkan. Kecepatan mereka tidak berkurang saat mereka menyerang. Dalam sekejap mata,
mereka telah menyerang 1000 kaki ke depan. Kekuatan mereka bisa dianggap cukup kuat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyerbu melintasi dataran jika mereka tidak bertemu binatang buas yang terlalu kuat, tetapi melepaskan bentuk api surgawi ini sangat melelahkan. Namun, kelelahan ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan, yang memiliki banyak pil obat pemulihan Doqi. Orang-orang itu sangat cepat. Xiao Yan menatap Hun Yu sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hun Yu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka pada saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang bisa menyerang mereka dengan radius 1000 kaki. Doqi yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang kacau, dengan liar membunuh binatang buas yang menyerang mereka. Berapa lama lagi, Xiao Yan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Itu bersiul dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka bisa bertahan, kelelahan terus-menerus ini jelas bukan solusi. Kami telah mencapai bagian terdalam dari pasang surut binatang. Berdasarkan kecepatan ini, kita akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja, prasyaratnya adalah kita tidak akan bertemu monster yang merepotkan. Bahkan kami belum pernah menagih sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan menebaknya. Sun Er dengan cepat menjawab. Setengah jam, Xiao Yan merajut alisnya ketika dia mendengar berapa lama lagi. Kesulitan mengisi melalui gelombang binatang ini memang luar biasa. Jika orang-orang dari sebelumnya tidak berusaha sekuat tenaga untuk maju, kelompok Xiao Yan akan merasa lebih sulit untuk menyerang melalui gelombang binatang buas ini. Tingkatkan kecepatan kita, jangan biarkan gelombang binatang menghentikan kita sepenuhnya. Xiao Yan dengan lembut berteriak. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam sebagai peningkatan kecepatan Xiao Yan. Mereka dengan cepat mengikuti dan terus membersihkan lingkungan dari gelombang binatang buas. Kelompok mereka ini lebih kecil daripada seekor semut dalam gelombang binatang buas yang tak ada habisnya ini. Namun demikian, kekuatan yang muncul dari mereka sangat kuat meskipun jumlah mereka kecil, dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang dari sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kontingen besar dari sebelumnya. Beberapa kelompok seperti perahu kecil yang mengalir melawan arus pasang binatang yang sangat besar. Mereka terombang-ambing dan bisa terbalik kapan saja, tetapi mereka akhirnya tetap mengapung dan menyerbu melalui kekuatan pasang binatang buas yang tumbuh dengan kecepatan konstan, dengan cepat mencapai akhir. Bang! Telapak tangan Xiao Yan menghancurkan kepala binatang buas yang telah menyerang dalam jarak 50 kaki dari kelompok itu. Setelah itu, dia sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat saat dia memaksa mundur binatang buas di sebelah kiri Gu Qingyang. Sun Er turun tangan dan dengan cepat membunuhnya. Terima kasih. Gu Qingyang memaksa mundur beberapa binatang buas dengan serangan telapak tangannya. Dia dengan cepat mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa menoleh. Beberapa keringat telah terbentuk di dahinya. Periode kelelahan yang begitu lama merupakan beban yang sangat berat baginya, dan saat ia berkembang lebih dalam, kekuatan binatang buas di sekitarnya telah meningkat. Sekarang, bahkan jika Xiao Yan, Gu Qingyang, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum mereka dapat membunuh binatang buas. Kecepatan kemajuan mereka telah melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan bahkan dengan dukungan pil obat. Xiao Yan menghela nafas saat dia membuat pernyataan. Kelompok Hun Yu telah menghilang. Mata cantik Sun Er menyapu area di depan mereka saat dia tiba-tiba berkata. Mereka sudah menagih. Gu Qingyang terkejut saat dia berseru. Oh, kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar berita ini. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Kami mencapai akhir gelombang binatang. Cepat, tingkatkan kecepatan kita. Xiao Yan melambaikan tangannya. Pikirannya dikuatkan saat serangannya yang lamban menjadi ganas sekali lagi. Beberapa sidik jari api ditembakkan, mengguncang beberapa binatang Douzun bintang 9 yang besar sampai mereka dipaksa untuk mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk bergegas ke depan. Sun Er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan membebaskan diri dari gelombang binatang buas.
Douki di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan menyingkirkan binatang buas yang menerkam. Bang! Douki meletus dari tubuh Xiaoyan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas setinggi 1000 kaki di depannya. Kekuatan kuat itu meledakkan tubuhnya sampai kabut berdarah terbentuk. Tubuh binatang besar itu ambruk ke tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Kelompok Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk terbang di udara di luarnya. Tubuh Xiaoyan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Douki mulai beredar di dalam tubuhnya sebagai tindakan refleksif, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada binatang buas yang menerkam. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya. Dia menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Setelah memutar kepalanya, dia melihat banyak binatang buas mengaum liar ke arah mereka dengan mata merah 100 kaki jauhnya, tetapi mereka tidak berani menyerang karena alasan yang tidak diketahui. Apakah kita sudah keluar? Kelompok Xiaoyan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang mengaum yang tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Xiaoyan berbalik setelah menghela nafas lega. Dia melihat ke depan untuk melihat pohon kuno hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dataran luas yang berjarak 10.000 kaki ini. Udara jernih menyebar dari atas pohon kuno. Itu kadang-kadang akan berubah menjadi berbagai bentuk, tampak misterius dan tak terduga. Apakah ini pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Jantung Xiaoyan mulai berdebar saat dia melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua mengelilinginya. Bab 1419, 5 Banseng. Pohon kuno Bodhisattva. Sun Er dan yang lainnya menemukan pohon kuno di kejauhan sementara Xiaoyan merasa tercengang. Banyak seruan keluar dari mulut mereka dengan sedikit keterkejutan. Benda ini, yang hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan mereka, dari klan kuno, hanya bisa lihat di beberapa buku kuno. Sungguh pohon yang besar, Dokter Peri kecil bergumam. Meskipun mereka sangat jauh dari pohon kuno Bodhisattva, mereka masih dapat merasakan betapa besarnya pohon itu. Bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Perasaan yang sangat tua dan berpengalaman terpancar darinya. Anggota klan Hun kemungkinan sudah ada di sana. Kita harus cepat. Xiaoyan menekan panas yang membara di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun Er dan yang lainnya di belakangnya tidak bisa diganggu dengan istirahat karena mereka dengan cepat mengikuti. Beberapa keributan sekali lagi ditransmisikan dari gelombang binatang di belakang setelah kelompok Xiaoyan pindah. Beberapa kelompok menyerbu dengan cara yang menyedihkan sebelum mereka mendarat di area kosong ini. Itu pohon purba Bodhisattva. Orang-orang ini masih terhuyung-huyung di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Warna merah tiba-tiba melonjak ke mata mereka. Warna ini diperkuat ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan bergegas. Mereka tidak bisa tetap diam. Bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang pun mengerutkan kening. Dia tidak bisa diganggu dengan istirahat saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, ikuti mereka. Dipahami. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix mengatupkan gigi mereka dan mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka bergegas ke depan dan mereka buru-buru mengejar kelompok Xiaoyan. Orang-orang ini, Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya ketika dia mendengar suara angin kencang yang ditransmisikan dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon kuno Bodhisattva, yang tumbuh lebih besar di matanya. Ketakutan dan rasa hormat yang samar muncul dari dalam hatinya. Tidak ada yang bisa tetap tenang di depan makhluk surgawi ini yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui. Kelompok Xiaoyan sangat cepat. Jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam beberapa menit. Ketika kelompok Xiaoyan berada sekitar 1000 kaki dari pohon kuno Bodhisattva, sekelompok orang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hun Yu. Kelompok Xiaoyan terkejut ketika mereka melihat kelompok ini. Orang-orang ini tetap di sini dan menunggu yang lain. Hati-hati, Xiaoyan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya perlahan melambat. Setelah itu, dia perlahan mendarat tidak jauh di belakang Hun Yu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya, dia mengangkat matanya dan melihat pohon kuno Bodhisattva dari kejauhan. Berada sedekat ini dengan pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi mengejutkan. Itu tampak seperti pilar yang menjulang tinggi yang menopang langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang pohon kuno Bodhisattva sangat besar dan dapat menutupi setengah kota.
Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon kuno. Hal ini menyebabkan langit terkadang membentuk banyak fenomena misterius. Sinar matahari saat ini berhamburan turun dari langit. Itu mendarat di pohon kuno dan memberinya penampilan yang agak jernih. Kekuatan hidup yang kuat yang mengejutkan kelompok Xiao Yan tersebar. Mata Xiao Yan menatap tajam ke pohon kuno bodhisattva yang tak terlukiskan. Udara yang jernih menyebabkan seseorang merasa bebas dan tidak terganggu, tetapi dia samar-samar merasakan kegelisahan tanpa alasan. Kegelisahan ini berasal dari jiwa kuat Xiao Yan. Dia tidak dapat mendeteksi bahaya langsung karena kegelisahan yang dia rasakan sangat tidak jelas. Seseorang tidak akan dapat merasakannya jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati. Harta karun alam seperti pohon kuno bodhisattva dapat menempati peringkat 3 teratas di seluruh benua Doqi. Tidak mungkin jika itu tidak memancarkan bahaya apapun. Selain itu, jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Jika bodhisattva ini membentuk kesadaran dan terlatih, tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di benua Doqi. Orang-orang di sini kemungkinan besar bukan tandingannya. Swoosh! Suara angin kencang mengikuti di belakang sementara kelompok Xiao Yan sedang memikirkan beberapa pemikiran. Suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa kelompok lainnya bergegas. Akhirnya, mereka melihat kelompok Xiao Yan dan Hun Yu sebelum perlahan-lahan mendarat. Hei, sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti? Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan sedikit tertawa. Xiao Yan melirik Jiu Feng tetapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hun Yu, yang berada di depan mereka, berbalik. Kerutan aslinya menjadi santai saat dia tertawa. Haha, semua orang akhirnya ada di sini. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno bodhisattva, saya tentu saja menunggu semua orang. Semua orang yang hadir tersenyum ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka yang bisa datang adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka sudah melihat melalui Hun Yu. Orang ini mungkin tampak ramah di permukaan, tetapi tulang-tulangnya dipenuhi dengan kekejaman. Mereka yang percaya kata-katanya tetap berada dalam gelombang binatang buas. Mereka telah diubah menjadi daging yang hancur sebelum dimakan ke dalam perut binatang buas itu. Hun Yu acuh tak acuh ketika dia melihat senyum dangkal semua orang. Senyum masih terlihat di wajahnya. Dia menunjuk ke pohon purba bodhisattva di belakangnya dan berkata, ini adalah tujuan kita. Meskipun kita telah menembus gelombang binatang buas, hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pohon purba bodhisattva. Oh, hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berhenti di wajah Hun Yu. Ada catatan pada gulungan dalam klan Hun kami bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno bodhisattva. Namun, kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat para ahli dari klanku menerima berita, dia dan pohon kuno bodhisattva telah benar-benar menghilang. Hun Yu tertawa. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur itu, kemungkinan besar dia meninggal. Kemungkinan dia jatuh ke tangan pohon kuno bodhisattva. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah Banseng. Banseng, ekspresi kelompok Xiao Yan berubah. Bahkan seorang ahli Banseng hilang karena pohon purba bodhisattva ini. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh meremehkan pohon purba bodhisattva ini. Hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah itu. Hun Yu perlahan menjelaskan, alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Gu Qing yang melirik Hun Yun dan berkomentar. Hun Yu tersenyum tapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qing yang. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon kuno bodhisattva yang sangat besar. Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan melihat misteri pohon purba bodhisattva ini. Hun Yu tidak takut yang lain tidak akan mengikuti karena dia mengerti daya pikat pohon purba bodhisattva. Hati-hati, mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno bodhisattva yang jauh. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Yan. Doqi diam-diam mulai beredar di sekitar tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lain di belakang Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Pikiran mereka sama dengan pikiran Xiao Yan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk tiba.
Kesenjangan terbentuk di antara berbagai kelompok saat mereka melakukan perjalanan melintasi dataran berumput yang luas. Mereka mengambil langkah yang sama saat mereka perlahan menuju pohon yang menjulang tinggi. Tuan Muda Xiaoyan, ada yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva. Udara jernih itu, yang tampaknya dipenuhi dengan kehidupan, menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. King Lin tiba-tiba berbicara dengan wajah muram saat kelompok itu berjalan mendekati pohon kuno Bodhisattva. Langkah kaki Xiaoyan berhenti sejenak saat mendengar kata-katanya. Matanya menyipit. Dia secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu, tetapi King Lin memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak meragukan kata-katanya, dan dia samar-samar bisa merasakan perasaan tidak enak dari sebelumnya menjadi lebih menonjol saat dia mendekati pohon kuno Bodhisattva. Sementara kehati-hatian dalam hati Xiaoyan melonjak, kelompok Hun Yu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon purba Bodhisattva. Pohon yang menjulang tinggi, luas, rimbun, dan hijau menutupi langit di atas mereka. Hanya setelah sedekat ini, kelompok Xiaoyan secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak jelas perlahan meresap ke dalam tulang mereka. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Cabang-cabang pohonnya berukuran 1000 kaki dengan gugusan terang di dekat pusatnya. Gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 kaki. Detak jantung yang kuat samar-samar dipancarkan dari klaster cahaya. Hati Bodhisattva. Banyak mata berkumpul di gugusan cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar itu. Jantung mereka berdebar kencang pada saat ini. Menabrak. Setelah kata-kata, hati Bodhisattva, keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini, tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang menyaksikan ketika cabang-cabang pohon dipintal menjadi satu sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan terbelah saat melakukan kontak dengan tanah, dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh dari mereka. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi setelah 5 sosok ini melangkah maju. Tekanan menakutkan tiba-tiba menyebar dari mereka. Elit Banseng. Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini karena mereka telah menemukan bahwa kelima sosok ini sebenarnya adalah Banseng elit. Bab 1420, membunuh boneka Banseng. Semua orang merasa kulit mereka menjadi sedikit mati rasa ketika mereka melihat 5 sosok muncul di depan pohon purba Bodhisattva. Mereka tidak akan membayangkan bahwa ada ahli kelas Banseng yang tersembunyi di dalam pohon kuno Bodhisattva ini. 5 elit Banseng, tidak ada kehidupan di dalamnya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu 5 sosok sebelum berkedut. Jiwa mereka juga tidak hadir, mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut sampai pada suatu kesimpulan. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Boneka, seseorang tidak perlu menggunakan kepala untuk mengetahui bahwa Banseng elit ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka berkeringat dingin ketika mereka memikirkan apa yang terjadi. Mengubah Banseng elit menjadi boneka, siapa di seluruh benua yang memiliki kekuatan menakutkan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Banseng, seseorang akan menjadi eksistensi yang dekat dengan puncak dunia. Banseng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, tetapi para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Ekspresi Hun Yu menjadi relatif jelek karena boneka-boneka ini, terutama setelah matanya tertuju pada elit berjubah hitam kurus Banseng. Kejutan di matanya tiba-tiba mencapai sepadat mungkin. Bukankah ini leluhur Banseng kita yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang bersama pohon kuno Bodhisattva dalam teks-teks lama klan. Wajah semua orang tanpa sadar berkedut setelah mendengar seruan Hun Yu. Mata mereka menatap Banseng yang berjubah hitam. Pada saat ini, wajahnya cekung, dan matanya tidak mengandung riak sedikitpun. Kulit sosok itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda retak karena terlalu kering. Boneka itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hun Yu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Gu Qing yang muram. 5 elit Banseng adalah barisan yang hanya bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Bahkan jika mereka semua di sini menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin masih bukan tandingan untuk barisan ini, terlepas dari keunggulan jumlah mereka.
Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya melirik gugusan cahaya yang dipancarkan dari pohon purba bodhisattva. Hati bodhisattva ada di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Kita seharusnya bisa melawan elit Ban Seng jika kelompok kita bergandengan tangan. Mata Xiao Yan melirik barisan di sampingnya. Sun Er dan Gu Qing yang semuanya ahli di puncak kelas Douzun. Sun Er pada perubahan ke-8 sementara Gu Qing yang pada perubahan ke-6. Menambahkan Xiao Yan, yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7, serta Kailin, dokter peri kecil, Yun Yun, Qing Cheng, Gu Hua, Gu Li, dan yang lainnya harus mampu melawan elit Ban Seng. Namun, ada lebih dari satu elit Ban Seng di sini. Ada 5 dari mereka. Semuanya, apakah ada orang yang ingin menyerah sekarang dan pergi? Dari kelihatannya, selama kita tidak maju lebih jauh, boneka Ban Seng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain, kita masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang jika kita mau. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menoleh untuk bertanya dengan suara samar. Semua orang yang hadir merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin mundur, kita hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Pihak kami memiliki 7 kelompok. Kelompok saya akan memblokir 1 elit Ban Seng. 4 lainnya akan dibagikan di antara kalian semua. Apa yang kamu katakan? Di antara kelompok yang telah tiba, ada klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix selain kelompok Xiao Yan. Xiao Yan belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya, tapi sepertinya mereka berasal dari beberapa faksi lain di dataran tengah. Formasi mereka mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, Hun Ya, atau Jiu Feng, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing kelompok mereka memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Kita bisa memblokir salah satunya. Hun Yu melirik Xiao Yan, tapi dia tidak menimbulkan masalah saat ini. Dia mengerti bahwa jika seseorang benar-benar memilih untuk mundur, orang-orang yang tersisa pasti tidak akan bisa bertarung dengan 5 elit Ban Seng. Serahkan salah satunya pada kami. Jiu Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Para ahli ini mungkin menakutkan, tetapi mereka hanya boneka dan tidak bisa dibandingkan dengan Ban Seng yang asli. Mereka harus bisa melawan boneka-boneka ini dengan mengandalkan jumlah mereka yang besar. 2 Ban Seng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Apa yang kamu katakan? Mata Xiao Yan melompat di antara 4 kelompok yang tersisa. Kekuatan salah satu dari kelompok-kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, tetapi seharusnya 2 kelompok dapat menangani 1 boneka Ban Seng saja. Iya, orang-orang di 4 kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah itu, mereka melihat ke tempat di mana hati Bodhisattva berada sebelum mengangguk dengan keras. Mereka rela mengambil risiko karena godaan hati Bodhisattva. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang. Xiao Yan perlahan menghela napas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia akan melawan elit Ban Seng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan Ban Seng asli, pada akhirnya tetap seorang ahli yang dapat dianggap sebagai Seng, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Apapun yang paling tidak terkait dengan kata ini bisa dianggap sangat kuat. Xiao Yan perlahan mengambil 3 langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar. Douqi bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah. Bang! 5 mata kosong boneka seperti patung yang tak bergerak itu tiba-tiba mendarat di Xiao Yan saat dia mengambil langkah ketiga ke depan. Mata kosong mereka tetap mengawasinya saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan kaku dan tidak biasa. Itu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Sosok itu tidak berbicara sebagai ruang hancur telapak tangan yang menakutkan dan menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan menghentakkan kakinya ke tanah saat boneka Ban Seng menyerang dengan ganas. Pilar lava besar melesat keluar dari tanah dan bertabrakan dengan boneka itu. Namun, pilar lava, yang cukup kuat untuk memaksa bintang 9 biasa Douzun kembali dan batuk darah, hanya menyebabkan boneka Ban Seng bergetar. Angin salit ganas terus membanting ke arah Xiao Yan tanpa perubahan apapun. Bang bang bang, lebih dari selusin pilar Douqi yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Xiao Yan saat serangan boneka Ban Seng hendak menyerangnya. Mereka semua memukul boneka itu. Dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang, bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun puncak tidak akan berani menerima mereka semua dengan paksa,
namun boneka Ban Seng ini menerima serangan meskipun serangan telapak tangannya hancur. Menyerang. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bertukar pukulan dengan boneka Ban Seng, kelompok Hun Yu tidak menunda lagi. Mereka mengeluarkan tangisan dingin. Banyak tokoh bergegas keluar pada saat yang sama dan mengepung boneka Ban Seng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu meringankan rasa sakitmu. Hun Yu melihat boneka berwajah cekung dan berbicara dengan suara samar. Setelah itu, dia menyerbu ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Souls yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Mayastik Douki mulai mengganggu boneka Ban Seng itu. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai beraksi setelah kelompok Xiao Yan dan Hun Yu melakukannya. Mereka melepaskan Douki di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka dengan liar menyerbu ke depan dan mengepung 3 boneka Ban Seng yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap, Douki yang menakutkan menyebar ke dataran yang luas ini. Douki seperti angin kencang yang menghancurkan lingkungan. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satu pun dari mereka adalah Ban Seng asli. Oleh karena itu, ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Bang! Gu Hua dan Gu Xing bergegas turun dari udara saat Douki meletus dari kedua telapak tangan mereka ke segala arah. Douki mereka dengan keras menabrak bagian belakang boneka Ban Seng itu, tetapi serangan mereka yang tak tertandingi tampak seperti batu yang tenggelam di lautan ketika mendarat di boneka Ban Seng. Tubuh mereka bergetar sementara kekuatan mengerikan mengikuti lengan mereka dan melonjak ke dalamnya. Greg, dengan pantulan kekuatan yang begitu menakutkan, pertahanan Gu Hua dan Gu Xing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka buru-buru diterima oleh beberapa tetua sekte bunga. Kedua belah pihak sudah bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung. Di pihak Xiaoyan, sesepuh sekte bunga akan kehilangan kekuatan bertarung untuk sesaat jika mereka bersentuhan dengan angin kencang dari boneka itu. Untungnya, Xiaoyan, Gu Qingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dengan kuat menahan boneka Ban Seng ini. Serang kepalanya, Xiaoyan berteriak keras. Boneka itu tanpa kehidupan. Selain menghancurkan kepalanya, pada dasarnya tidak mungkin menghentikan boneka. Tubuh kaca King Kong, ledakan oktan, sebuah cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan saat tangisannya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba membengkak pada saat ini. Tinjunya, yang sepertinya terbuat dari logam, dimanfaatkan ketika perhatian boneka Ban Seng tertarik oleh Gu Qingyang. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala boneka dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Tinju Xiaoyan, yang berisi kekuatan menakutkan, dengan kejam menabrak kepala boneka itu. Sebuah kekuatan yang kuat mengguncang kepala boneka Ban Seng sampai beberapa retakan terbentuk, tetapi tidak ada darah segar yang mengalir dari celah-celah itu. Jelas, tubuh boneka-boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun pelapukan yang tak terhitung jumlahnya. Boneka Ban Seng tiba-tiba berbalik ketika pukulan mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku terbanting ke bahu Xiaoyan seperti sambaran petir. Dentang, tubuh Xiaoyan terhuyung-huyung mundur selusin langkah setelah dipukul oleh boneka Ban Seng. Sebagian bahunya bahkan penyok. Namun, untungnya tubuhnya menjadi sangat keras setelah mengaktifkan badan kaca King Kong. Ada juga keberadaan kain kaisar serangga dan armor kuno naga Phoenix yang melindunginya. Faktor-faktor ini membantunya untuk tidak mengeluarkan darah dan terbang mundur. Terus serang kepalanya. Hancurkan. Jari penghancur hening hebat. Sun Er dan Gu Qing yang menyerang pada saat yang bersamaan. Wajah Gu Qing yang serius saat segel tangannya berubah dengan cepat. Dua jari energi besar yang membawa aura pemusnahan tiba-tiba menembus langit dan dengan marah menekan kepala boneka Ban Seng dengan kecepatan seperti kilat. Jari penghancur hening hebat. Di belakang Sun Er dan Gu Qingyang, Gu Hua dan Gu Xing juga mengeluarkan skill Do kelas Tian yang sangat kuat dengan wajah pucat. Dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul. Bang! Petir berwarna-warni tampaknya telah berkumpul di langit pada saat ini sebelum menyerang boneka Ban Seng. Serangan petir itu dari Kailin. Semua orang tampaknya telah menyerang pada saat yang sama seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Banyak serangan menakutkan secara bersamaan mendarat di kepala boneka Ban Seng. Tubuh boneka Ban Seng itu tiba-tiba bergetar karena begitu banyak serangan menakutkan menumpuk. Kepala boneka itu, di mana banyak garis retakan muncul karena serangan Xiaoyan tadi, mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang.